Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nindya Kartikasari, peserta Latsar Mahkamah Agung 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tokoh role model berakhlak, yaitu Dr. Haji Muhammad Syarifuddin SH.MH. Yang Mulia Muhammad Syarifuddin SH.MH, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia periode 2020-2025. Lahir di Batu Raja 17 Oktober 1954. Beliau memulai karir sebagai CPNS calon hakim pada tahun 1981. Karir sebagai hakim dirintis di Pengadilan Negeri Kota Sane pada tahun 1984. Beliau memulai karir sebagai Hakim Agung pada tahun 2013 dan menjabat sebagai Ketua Kamar Pengawasan pada tahun 2015. Kurang dari 1 tahun menjabat sebagai Ketua Kamar Pengawasan, beliau kemudian terpilih sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial pada tanggal 14 April 2016. Dan pada tanggal 30 April 2020, Yang Mulia Syarifuddin mengucapkan sumpah jabatan sebagai Ketua Mahkamah Agung periode 2020-2025 di hadapan Presiden Republik Indonesia Senior Haji Joko Widodo. Beliau menempuh pendidikan sarjana hukum di Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta, melanjutkan pendidikan magister hukum di Universitas Juanda, dan melanjutkan pendidikan doktor ilmu hukum di Universitas Parayangan Bandung, Jawa Barat. Pada masa pandemi COVID-19 terjadi, Ketua Mahkamah Agung selalu menghimbau kepada seluruh warga pengadilan untuk selalu mengutamakan core value ASN, yaitu berorientasi melayani, terutama kepada masyarakat pencari keadilan melalui himbauannya sebagai berikut. Pimpinan satuan kerja harus tetap memastikan bahwa pelayanan publik dapat terlaksana dengan baik, sekalipun harus menggunakan pelayanan secara online, agar kepentingan para pencari keadilan tidak dirugikan. Nilai akuntabel yang tercermin dari beliau adalah dorongan peningkatan efektivitas pengawasan. Salah satu wujud aksinya yaitu komitmen beliau dalam mendorong optimalisasi unit pemberantasan pungutan liar dengan 20 orang yang telah dilatih sebagai mata-mata atau mysterious shopper dan diwujudkan dalam kerjanya berupa transparansi pelayanan berbasis teknologi yang transparan dengan harapan keadilan dapat dirasakan para pencari keadilan. Nilai kompeten tercermin dari pernyataan beliau setelah dilantik menjadi Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa akan bekerja lebih keras lagi agar dapat meningkatkan kinerja lebih dari ketua sebelumnya. Hal itu dibuktikannya dari tahun pertama kepemimpinannya sampai akhir tahun 2021. Mahkamah Agung berhasil memutus selama tahun 2021 sebanyak 19.233 perkara, dengan sisa perkara yang belum diputus tahun ini adalah 175 perkara. Jumlah sisa tersebut merupakan rekor terendah yang pernah dicapai sepanjang sejarah Mahkamah Agung. Berdasarkan penyelesaian perkara tersebut, maka rasio produktivitas memutus perkara Mahkamah Agung tahun 2021 sebesar 99,10% atau lebih tinggi dari indikator kerja utama yang ditetapkan, yaitu sebesar 70%. Nilai harmonis yang tercermin dari beliau yaitu saling peduli dan menghargai setiap perbedaan, ditunjukkan dengan sikap beliau yang menghadiri beberapa acara keagamaan seperti perayaan Natal Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara ditunjukkan dengan memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia kepada NKRI dan pemerintahan yang sah, dibuktikan dengan pengucapan Sumpah Ketua Mahkamah Agung di Istana Negara di hadapan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tanggal 30 April 2020. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Ketua Mahkamah Agung dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan
dengan seluruh-seluruhnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Beliau adaptif dalam menghadapi dinamika perubahan situasi selama masa pandemik COVID-19 dengan terus berinovasi dalam pelayanan, bidang pendidikan dan pelatihan, seperti pemanfaatan teknologi informasi yang pada akhirnya membawanya memperoleh penghargaan rekor muri pelaksanaan diklat terbanyak secara daring dalam 1 tahun. Beliau juga aktif menggerakkan digitalisasi birokrasi. Kolaboratif tercermin dari beliau yaitu dengan membangun kerjasama yang sinergis dengan beberapa instansi lain, dibuktikan dengan membuat program penegakan hukum berkolaborasi dengan instansi Kepolisian Republik Indonesia seperti tilang elektronik, sistem informasi pelayanan publik, e-berpadu dan penyesuaian persidangan selama masa pandemik.